wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Li Andani. Saya dari Business and Capital Market College, semester 2 jurusan Akuntansi Pasar Modal. Saya bersama partner-partner saya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Udho. Dan nama saya Ahmad Zakaria. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai rekening atau the account dalam pencatatan transaksi akuntansi. Di sini kami menjelaskan mengenai definisi dari rekening dan bagian-bagian dari rekening real atau rekening neraca. Setiap bisnis atau usaha yang sedang berjalan tentunya akan selalu mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pencatatan transaksi keuangan untuk mencatat biaya apa saja yang masuk dan keluar dalam perusahaan tersebut. Pencatatan transaksi keuangan pun tidak boleh dibuat dengan asal-asalan saja. Mengapa? Karena pencatatan transaksi keuangan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan dalam usaha yang sedang dijalani. Definisi dari pencatatan transaksi keuangan tersendiri merupakan proses di mana perusahaan mencatat dengan rinci segala transaksi yang dilakukan perusahaan yang dapat berpengaruh pada perubahan kas, utang, modal, pendapatan, serta beban. Dalam pencatatan transaksi keuangan meliputi rekening atau the account. Rekening atau the account dimaksud di sini ialah dalam akuntansi. Rekening atau the account di dalam akuntansi merupakan alat untuk meringkas data yang ada di jurnal. Rekening merupakan catatan secara mendetail dari adanya perubahan-perubahan yang berhubungan pada kas, utang, modal pemilik dalam periode tertentu. Prinsip dasar dari persamaan dasar akuntansi sama saja dengan pencatatan transaksi keuangan, yaitu rumusnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal, di mana harta juga dikenal dengan sebutan aktiva, sedangkan utang dan modal disebut juga dengan pasiva. Jadi kalau ditanyain pasiva berarti utang ditambah modal. Rekening-rekening yang ada pada neraca disebut dengan rekening neraca atau rekening real. Rekening neraca atau rekening real ada 3. Yang pertama, aktiva, yang kedua, utang, dan yang ketiga adalah modal. Aktiva. Aktiva adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang dan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktiva tersendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kas atau the cash. Rekening kas merupakan gambaran mengenai pengaruh kas terhadap transaksi bisnis yang ada pada suatu perusahaan. Kas merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang diakui oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, kas dijadikan dasar sebagai alat pertukaran atau pembayaran dalam suatu kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Alat pertukaran atau pembayaran disebut kas harus memenuhi 2 kriteria pokok. Yang pertama, harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran dan diterima oleh bank sebagai simpanan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk semua kegiatan ekonomi perusahaan sehari-hari. Kas meliputi uang tunai. Kas meliputi uang tunai, baik berupa kertas atau logam, cek, visa cek, dan simpanan yang ada di bank yang dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan. Yang kedua adalah piutang atau receivable. Piutang atau receivable adalah semua klaim atau tuntutan kepada pihak ketiga yang pada umumnya akan berakibat adanya penerimaan kas di masa yang akan datang. Piutang atau receivable dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah piutang usaha atau account receivable. Ialah piutang yang timbul akibat adanya
penyerahan jasa atau transaksi penjualan secara kredit. Sedangkan piutang wesel atau wesel tagih not receivable ialah piutang usaha yang didukung dengan adanya perjanjian tertulis yang berisikan ketersediaan debitur yang berhutang untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Terima kasih. Peralatan. Peralatan adalah alat yang dimiliki perusahaan, seperti mesin, peralatan kantor, dan peralatan gedung. Perskot biaya. Akun ini termasuk ke dalam akun aktiva, karena transaksi tersebut akan memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Tanah. Rekening ini dicatat sebagai aktiva. Tanah dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk operasi perusahaan. Kewajiban atau liabilitas. Pada umumnya, perusahaan memiliki akun kewajiban yang jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan aktiva. Hal ini disebabkan karena kewajiban dapat diringkas ke dalam kelompok yang relatif sedikit. Saya akan menjelaskan tentang modal dan utang. Utang dagang. Utang dagang merupakan rekening dari rekening piutang dagang. Utang dagang muncul karena adanya pembelian barang secara kredit. Pembelian secara kredit yaitu penerimaan barang atau pembayaran yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Pembayaran dilakukan dalam beberapa waktu setelah terjadinya transaksi. Ada jenis rekening lain yang termasuk rekening ini. Ada rekening utang gaji dan rekening utang pajak. Utang wesel atau wesel bayar. Rekening ini lawan dari rekening wesel tagih atau piutang wesel. Utang wesel adalah utang yang didukung dengan adanya surat pernyataan piutang atau surat pernyataan kesediaan membayar utang yang ditandatangani oleh debitur itu sendiri. Kemudian dicatat ke dalam utang wesel. Selanjutnya ada modal. Rekening ini dibagi menjadi dua. Ada rekening perseorangan, yaitu rekening modal pemilik dan rekening private. Sedangkan rekening perseroan terdiri atas dua, yaitu modal saham dan modal laba ditahan. Selanjutnya ada modal kapital. Rekening ini yaitu adanya klaim antara pemilik modal dengan aktiva perusahaan. Dari persamaan akuntansi dapat dilihat bahwa modal adalah selisih lebih antara total aktiva dengan total kewajiban. Rekening saldo sama dengan jumlah investasi pemilik dikurangi dengan laba bersih saat terjadi periode tertentu, kemudian dikurangi dengan kerugian bersih dan dikurangi dengan adanya penarikan uang dari pemilik, dan jumlah yang ada akan dicatat ke dalam rekening modal pemilik. Selanjutnya ada pref atau drawals. Ketika pemilik menarik kembali kas atau aktiva lainnya dari perusahaan untuk kepentingan pribadinya, maka akan berakibat turunnya aktiva dan modal dari perusahaan. Jumlah yang diambil dari kas perusahaan maka akan tampak pada rekening tersendiri, yaitu rekening private. Jika penarikan kas oleh pemilik, maka akan langsung dicatat ke dalam rekening modal pemilik, dan jumlah kas yang ditarik oleh pemilik maka akan digabungkan ke dalam rekening investasi pemilik. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Apabila kalian mempunyai penjelasan lain mengenai materi ini, kalian bisa share di kolom komentar bawah ya, biar kita sama-sama berbagi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye guys.